Sebenarnya sih udah capek ya bahas tentang UT itu karena saya sudah lulus. Sudah capek, bukan karena capek untuk memberi informasi sebenarnya, tapi banyak informasi-informasi yang saya ini sudah tidak update lagi. Kemarin saya login di admisi, itu sudah lupa password. Pakai chatbot untuk itu, dan chatbotnya itu bilang untuk alumni sudah tidak bisa lagi menggunakan chatbot. Ya, oke teman-teman, sahabat masri.id, kita bertemu lagi di channelnya masri.id yang mungkin sudah beberapa hari, bahkan beberapa minggu, beberapa bulan tidak pernah mengupload video. Karena saya punya kesibukan baru dan itu tidak saya kasih tahu di video saya ini, yang mana kesibukan baru ini menurut saya lebih penting untuk diprioritaskan. Tapi ketika saya sedikit free seperti ini, saya menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan perluan di UT atau mungkin yang lainnya, yang mana itu bisa saya jawab setahu saya atau mungkin sepengetahuan saya. Nah, di video kali ini teman-teman, banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar YouTube saya di channelnya masri.id ini. Banyak yang pertanyaan tentang kapan sih perkuliahan dimulai, dan berbagai jenis pertanyaan yang muncul nanti akan saya baca satu persatu yang muncul di kolom komentar YouTube saya. Maka teman-teman jangan di skip, walaupun saya jarang banget mengupload video tentang UT, karena saya cek tadi ternyata saya terakhir ya mengupload video tentang UT itu sekitar bulan Juli. Berarti kurang lebih sudah 2 bulan saya tidak pernah membuat konten tentang UT. Jadi teman-teman, saya menyempatkan diri ini khusus bagi teman-teman yang mungkin bertanya, dan ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman dan sepengetahuan dari masri.id. Oke teman-teman, di bulan ini kan September ya. Sebenarnya September itu kalau bagi mahasiswa UT itu ngapain? Nah, teman-teman bisa dicek di kalender UT. Kalau di bulan September ini, saya cek ini, berarti kalau misalnya sekarang itu sekitar pertengahan September, berarti yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa baru tentunya adalah seperti OSMB. OSMB itu seperti di video saya sebelumnya, dilaksanakan oleh masing-masing UBC UT teman-teman itu di mana. Kalau misalnya di Jogja ya Jogja, Semarang, di Surabaya, atau mungkin dimanapun itu, menurut UBC UT masing-masing kapan OSMB-nya. Kemudian ada lagi tentang pengumuman kelulusan, itu tentunya teman-teman kita yang sudah lulus kemarin. Setahu saya kemarin itu teman saya juga sudah ada yang wisuda di bulan kemarin. Nah, selain itu teman-teman, ada pertanyaan juga, kapan Kak Tuton dimulai? Kapan Kak perkuliahan Tuton itu dimulai? Kapan perkuliahan tatap muka dimulai? Jawabannya sudah ada di kalender akademik UT. Kalau misal TTM itu kapan? TTM itu tanggal 5 Oktober 2024. Nah, 5 Oktober itu sudah perkuliahan tatap muka secara offline atau mungkin online bagi teman-teman itu yang punya jadwal TTM. Kalau teman-teman sampai sekarang ini tidak punya jadwal TTM atau tidak mengikuti TTM, ya teman-teman berarti menunggu jadwal Tuton. Nah, Tuton itu kapan? Tuton itu menurut berdasarkan kalender akademik UT, itu Tuton akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober tahun 2024. Ini bagi maba, masa baru, ini masih ada kesempatan teman-teman itu seperti aktivasi Tuton, atau mungkin cek-cek login di Tuton sudah bisa atau belum. Kalau belum bisa,
ya teman-teman lapor ke UT-nya masing-masing atau mungkin melihat konten-konten saya sebelumnya itu sedikit banyak sudah memberikan pengalaman, itu pun jika masih sama. Masalahnya kan saya sudah lama, sudah lulus kan, jadi sistem-sistem yang terbaru saat ini seperti apa, apakah ada perubahan, itu saya tidak tahu. Tapi berdasarkan kalender akademi UT, saat ini jadwalnya adalah teman-teman seperti aktivasi Tuton dan kemudian login di halaman Tutonnya, kemudian mengisi form kesediaan mengikuti Tuton. Nah, teman-teman, ini berdasarkan apa sih yang harus dilakukan bagi maba ketika bulan-bulan September, Oktober ini, yaitu tadi menunggu jadwal TTM atau mungkin Tuton. Nah, sambil menunggu teman-teman, apakah juga seenaknya aja berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini, itu saya mencoba untuk membaca buku-buku modul yang sudah diberikan oleh perguruan tinggi. Seperti di atas ini modul-modul saya, ketika perlu dimulai atau mungkin tatap muka belum dimulai, yaitu dipelajari, dibaca, minimal dilihat, oh materi yang akan kita pelajari selama kuliah nanti, oh materinya adalah seperti ini. Minimal mengetahui apa yang akan kita pelajari, minimal. Nah, teman-teman explore lagi di mata kuliah itu yang akan dipelajari apa. Sebenarnya hal seperti ini sering banget saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya. Cuma rasanya sedikit aneh ketika saya memberikan seperti ini, tapi saya sudah tidak kuliah lagi. Ketika saya berbicara seperti ini masih penting atau enggak, nanti teman-teman di kolom komentar ya, tulis saja kolom komentar. Mungkin masih penting dengan alasan bla bla, tidak penting Kak, ini. Tulis saja sebanyak-banyaknya teman-teman. Itu juga bahan evaluasi saya. Kak, saya mahasiswa baru semester ganjil 2024. Saya telat membayar registrasi yang seharusnya tanggal 12 September 2024, tapi baru bisa membayar tanggal 14 September 2024. Berarti itu hitungannya saya masuk di semester ganjil ya. Dan apakah saya harus mengikuti UAS nanti? Intinya kakak ini telat membayar kuliah, telat membayar semesteran. Nah, jika pembayarannya itu berhasil dan teman-teman itu nanti dicek di akun SIA-nya, teman-teman cek akun SIA, login di akun SIA, kemudian cek mata kuliahnya itu muncul atau tidak. Kalau muncul, ya berarti teman-teman ikut perkuliahan di semester ini. Kalau tidak muncul, berarti teman-teman itu nanti ikut perkuliahan di semester depan. Nah, gimana dengan pembayaran yang teman-teman mungkin sudah lakukan? Itu teman-teman bisa tanyakan ke UPBJUT masing-masing ya. Coba tanya, kalau misalnya sudah membayar tapi mata kuliah tidak muncul bagaimana? Nah, di sini saya kebetulan tidak punya pengalaman karena pengalaman yang setiap saya lakukan di setiap semester itu saya tidak pernah terlambat. Bahkan saya jauh-jauh dari masa registrasi itu sudah registrasi terlebih dahulu kemudian membayar. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlambat membayar, setahu saya itu akan diulang atau mungkin dilanjut di semester depan, semester selanjutnya. Itu jika terlambat dan di akun SIA teman-teman tidak muncul mata kuliah. Syaratnya itu, di akun SIA teman-teman muncul mata kuliah atau tidak yang akan dipelajari di semester ini. Dengan syarat teman-teman sudah melakukan pembayaran. Tapi kalau teman-teman sebelum melakukan pembayaran ya berarti tidak mengikuti perkuliahan di semester ini. Satu syarat di UT itu membayar terlebih dahulu. Ini pengalaman saya, tapi nggak tahu dengan sistem yang sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saya mahasiswa lama UT, sementara saat ini mau aktif NIM untuk registrasi mata kuliah yang lulus caranya gimana? UT kan tidak ada namanya DO. Bagi teman-teman yang tidak aktif cukup lama, kurang lebih itu kalau nggak salah ya tidak aktif selama 3 semester,
NIM teman-teman itu nonaktif statusnya, tapi teman-teman itu tidak dikeluarkan atau tidak di DO. Nah, caranya bagaimana untuk mengaktifkan NIM teman-teman? Yaitu teman-teman harus menghubungi atau datang langsung ke UT teman-teman. Intinya harus melalui universitas terbuka. UT-nya mana? UT Semarang berarti harus melalui ke sana. Tidak bisa dengan cara online. Harus ke sana untuk mengaktifkan itu. Kalau misalnya ada UT yang bisa secara online, ya teman-teman lakukan. Karena setahu saya kalau mengaktifkan NIM itu memang harus datang ke lokasi. Atau mungkin lewat emailnya Halo UT, dicoba aja. Dengan cara berbagai cara teman-teman dicoba saja. Yang masih .id ditekankan di sini adalah ketika teman-teman sudah tidak lama kuliah atau mungkin vakum atau mungkin bisa dikatakan cuti, ketika ingin melanjutkan kembali, berarti teman-teman harus mengaktifkan kembali NIM teman-teman melalui universitas terbuka atau melalui UT teman-teman itu di mana. Simpel. Nah, jawabannya adalah seperti itu. Apakah ada sistem terbaru? Saya kurang tahu. Ini penting sekali berkaitan dengan Tuton. Kalau saya menjawab tentang Tuton itu sangat senang banget. Izin bertanya Mas, saya sudah regis matkul dengan rencana saya mau mengisi kesediaan mengikutan. Ini masih ada berkaitan tadi di awal-awal tadi saya ngomong ya, yang berkaitan dengan mengisi form kesediaan mengikuti Tuton. Tiba-tiba nggak sengaja tangan saya kepencet tombol tidak mengikuti Tuton, padahal saya mau ikut Tuton. Apakah ada cara lain untuk saya tetap bisa mengikuti Tuton? Soalnya saya nggak pernah ikut TMK sebelumnya. Nah, kasusnya adalah ketika Kak ini ingin mengikuti Tuton, kan harus syaratnya adalah aktivasi, kemudian login, kemudian mengisi form kesediaan mengikuti Tuton. Nah, di dalam mengisi form kesediaan mengikuti Tuton, itu kan ada dua tombol ya. Dua tombol bersedia mengikuti dan tidak bersedia. Nah, Kakak ini salah melakukan klik tidak bersedia. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya mumpung ini Tuton belum dimulai dan masih ada jarak sekitar dari saya buat video ini masih ya sekitar setengah bulan ya. Ini kan tanggal 13 atau 14 nih. Kan Tuton itu kan dimulai tanggal 14 Oktober. Cepat-cepat hubungi UT teman-teman. Cepat-cepat ya. Cepat hubungi teman, siapa tahu nanti karena sistem ini yang seperti ini hanya bisa dilakukan di UT masing-masing atau UT teman-teman di mana. Secara aplikasi, secara sistem yang kita bisa lakukan secara online itu tidak ada kalau yang seperti ini. Ya, harus cepat-cepat mengunjungi UT teman-teman. Sudah 3 pertanyaan. Apakah akan saya lanjut? Saya kira yang berkaitan dengan saat ini, sekitar bulan September, Oktober, atau menjelang Tuton, menjelang TTM, ini sudah terwakilkan cara saya menjawab ya teman-teman. Dan semoga teman-teman itu selalu teliti, ya, selalu update informasi. Update informasinya di mana? Ya selain di websitenya UT, teman-teman juga websitenya UT daerahnya masing-masing. Yang penting lagi adalah pantau terus media sosialnya UT teman-teman itu di mana. Kalau UT Jakarta, berarti teman-teman pantau terus IG UT Jakarta. Di sana selalu memberikan informasi-informasi yang selalu terupdate. Nah, ketika sudah melakukan cari-cari di IG, ya teman-teman cari lagi informasi, gali informasi mungkin di grup-grup Telegram kalau ada, atau mungkin grup-grup WA kalau ada ya, teman-teman bisa cari informasi. Kuncinya adalah teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi. Selalu cari biar tidak ketinggalan informasi yang terupdate yang diberikan oleh UT. Gimana jawaban saya? Apakah ini mewakili yang sudah saya 2 bulan ini tidak membuat konten seperti ini?
Padahal saya sudah janji sudah tidak akan membuat konten membahas ini, cuman karena ada pertanyaan yang, saya yakin ini subscriber saya dan memang kebanyakan 70%, 80% itu konten saya membahas ini, ya nggak ada salahnya untuk kembali lagi membahas tentang ini. Apalagi pertanyaan, saya kira sudah ada di video saya sebelumnya. Baik, terima kasih teman-teman masri.id yang sudah menonton video saya ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini, dan jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih, selamat belajar, selamat berkuliah. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.